Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk pada penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Mirza Ayunda. Kepada Ibu, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Niki. Langsung saya mulai saja ya, karena konsekuensi bagi yang terlambat join dan kita tidak mau mengecewakan yang sudah tepat waktu. Jadi kita langsung mulai saja. Sebelumnya, sepertinya kita udah pada kenal ya, tapi kalau belum ada yang belum kenal, nama saya Mirza Ayunda Pratiwi, saya dosen STI Pembangunan. Nah, saya mengadakan workshop ini dikarenakan kebutuhan. Jadi, ketika saya memeriksa tugas-tugas mahasiswa itu, masih berantakan tuh format Microsoft Word-nya. Nah, jadi dulu ketika saya skripsi, saya tuh belajarnya otodidak gitu. Saya beli buku, saya coba-coba, kemudian ada juga yang nanya-nanya teman gitu ya. Nah, tapi itu tahun 2008. Nah, saya nggak nyangka di tahun 2021 ini masih banyak mahasiswa yang masih kurang bisa mengeksplor apa yang ada di Microsoft Word ya. Mungkin faktornya yang pertama karena kurangnya sering mencoba ya, kurangnya sering praktek, sering menggunakan. Oleh sebab itu, jadi kita tidak tahu fungsi-fungsinya apa, ataupun mungkin ya ketika bikin tugas hanya sekedar ngetik dan ya udah nggak ada keinginan untuk merapikan atau keinginan untuk membuat format yang memuaskan gitu ya. Kebanyakan kayak copy paste, copy paste, copy paste, copy paste-nya juga masih berantakan juga gitu ya. Nah, jadi di sini di 2021 ini udah revolusi industri 4.0, kebutuhan skill ini sangat penting. Excel, Microsoft Word, itu di dunia kerja ataupun dunia Anda sehari-hari ya, itu juga diperlukan. Gitu. Nah, terutama mahasiswa kalau nggak ngerti Microsoft Word tentunya agak kelewatan sih kalau menurut saya. Nah, jadi kali ini yang saya ajarkan ini bukan pada level yang tinggi-tinggi banget, enggak. Jadi yang saya share hari ini hanya kebutuhan dasar yang bisa digunakan Anda-Anda semua untuk mengerjakan tugas ataupun tentunya skripsi nanti. Jadi nggak perlu kita bayar orang buat, kan ada tuh jasa merapikan format ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah bisa, teman-teman yang bisa buka jasa. Tapi jasa merapikan format ya, bukan jasa untuk bikinin skripsi orang. Itu nggak boleh. Oke, kita langsung saja. Oke, bentar. Lagi petir di sini. Di rumah teman-teman petir juga nggak? Petir, Bu. Ya, Bu. Keras, Bu. Iya ya. Ya udah, semoga nggak menghalangi apa jalannya workshop kita hari ini ya. Nah, jadi mungkin di sini ada yang buka pakai handphone tapi sekaligus buka laptop gitu ya. Nah, jadi saran saya kita sama kayak kelas Mendeley kemarin, kalau misalnya ada yang udah ikut, fokus dulu sama yang saya jelaskan. Nanti kalau saya bilang ya udah coba praktek baru dipraktikkan. Kalau enggak nanti ke skip ya, termiss apa yang disampaikan. Jadi ujung-ujungnya Bu tolong ulang gitu. Nah, jadi kita coba fokus dulu dan ini juga saya rekam. Jadi nanti setelah akhir sesi nanti kalau nggak ada kendala nanti saya upload ke YouTube. Soalnya yang sebelum-sebelumnya itu apa ya namanya juga bukan nggak persiapan tapi ada kejadian yang di luar kendali kita, akhirnya yang udah ke record karena tiba-tiba keluar gitu, akhirnya mau nggak mau jadi hilang. Nah, mudah-mudahan kali ini nggak ada hambatan, tapi kalau misalnya terjadi lagi sesuatu yang tidak diinginkan, nanti saya tetap akan membuat konten khusus lah di YouTube biar bisa ditonton ulang gitu. Cuman untungnya teman-teman yang join hari ini bisa nanti langsung nanya, langsung praktek kalau nggak ngerti itu kayak gimana. Nah, jadi di sini Microsoft Word yang saya gunakan adalah Microsoft Word 2007. Kenapa? Karena saya punya laptop ini saya beli emang udah lama. Laptop saya ini dari saya S2 itu 2012 ya. Nah, saya waktu itu nggak upgrade karena kan harus bayar ya. Bawaannya ya emang 2007. Bayar tuh mahal gitu. Nggak budget nggak boleh. Jadi ya udah. Kemudian yang 2007 juga lebih ringan aja di laptop. Jadi saya lebih suka pakai yang 2007. 2007-2010 tampilannya nggak terlalu jauh berbeda, tapi yang kayaknya yang 2013 ke atas itu tampilannya lumayan cukup signifikan ya, lebih bagus sih. Ya, tapi pada dasarnya fungsi-fungsinya tetap sama, cuman tampilan aja bentuknya aja yang berbeda. Jadi kalau misalnya di 2000 yang terbaru itu home ya tetap home, insert di dalamnya tuh sama aja tetap. Jadi kita cuman yang penting kita tahu itu fungsinya apa, harus nekan apa.
Jadi kalau ketika kita menggunakan Microsoft Word versi lain, maka kita nggak akan bingung lagi karena fungsinya tetap sama gitu intinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ada 9 di sini, ada 9 subtopik ya. Yang pertama tentang page layout yang ada di sini. Yang ada di sini page layout, saya akan membahas tentang yang ada di insert, reference, kemudian di review, view. Nah, baru nanti saya akan membahas heading, page number, daftar isi, daftar pustaka, daftar tabel, daftar gambar, dan kemudian print. Nah, jadi di sini yang saya jelaskan nggak semua, hanya inti-intinya saja, karena kalau kita bahas semua nggak cukup, cuman 2 jam. Ya, jadi ini yang mungkin sangat membantu teman-teman untuk merapikan format ketika membuat tugas. Kita mulai dari membuat page layout. Page layout tuh yang ada di sini. Nah, gini ya. Nah, jadi di sini ketika ada setting margin nih, kampus kan sering tuh ngasih tugas misalnya ataupun skripsi, marginnya sekian-sekian. Ini mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Di sini sudah ada pilihan-pilihannya. Nah, tapi jika teman-teman ingin membuat settingnya sendiri, teman-teman bisa buat di custom margin. Ini di sini. Custom margin nanti tinggal di setting top ini yang atas ya, berarti margin itu untuk mengatur jarak antara tepi pengetikan dengan tepi halaman kertas. Jadi antara dari sini ke sini, dari sini ke sini ya. Ini dari sini ke sini, atas, dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, itulah yang diatur. Nah, jadi kalau misalnya top itu adalah atas, bottom itu bawah, left itu kiri, right itu kanan. Jadi tinggal diatur. Nah, itu untuk setting margin. Kemudian untuk size, ini size kertas. Teman-teman harus pastikan dulu, misalnya skripsi atau tugas Anda disuruh pakai A4 gitu. Nah, jangan sampai salah setting. Ya, nanti Anda pakainya malah yang legal gitu ya. Nah, jadi setting dulu, di A4 kan dulu. Baru memulai menulis. Kemudian orientation nih biasa ya, kalau misalnya potret itu lurus ya, potret dari bentuknya itu vertikal, landscape itu bentuknya horizontal. Yang saya gunakan sekarang ini kan agak lebih lebar. Nah, ini memang saya menggunakan mode landscape. Nanti gimana Bu kalau misalnya halaman 1 saya mau pakai landscape, halaman 2 itu pakai potret. Nah, nanti kita belajar di page break dan section break. Kolom ini kalau misalnya teman-teman mau bikin satu layar itu dibagi 2 ya. Nah, ini gunakan kolom ini. Mau dibagi 2 kah, dibagi 3, contohnya kayak gini. Nah, ini jadi 2. Tuh. Nah, tapi saya nggak mau. Saya mau 1 aja. Kemudian, untuk membuat, kayak saya ini ya, bikin e-workshop HLDS yang agak samar-samar di belakang. Nah, itu bikinnya pakai watermark. Nih, di sini. Kemudian, saya punya kertas jadi warna biru ini di page color. Nah, page border ini untuk bikin ya bingkai lah di dalam kertas kita. Misalnya kayak gini nih. Nah, kalau misalnya kita cuma mau pakai yang kiri kanan, kita klik di sini. Jadi kiri kanan aja nanti yang muncul. Contohnya gini. Nah, atasnya nggak ada. Tapi kalau misalnya kita mau pakai yang atas juga, kita klik di sini. Jadi pakai semua tuh. Misalnya mau pakai gambar-gambar, mau pakai yang ini, stylenya tinggal dipilih aja, disesuaikan. Ini ada bayangannya. Kemudian kalau ada mau agak-agak alay ya, mau agak-agak alay gitu nih, ada love-love juga ada tuh. Nah, jadi kayak gini. Oke, nah kita hapus. Kemudian sampai sini udah nggak ada, itu aja sih yang mau disampaikan dari bagian page layout. Kemudian nah berikutnya section break. Section break itu apa? Nah, section break adalah fitur yang digunakan untuk membagi dan memformat dokumen. Dengan fitur ini Anda dapat membagi bab, subbab, atau memformat kolom
header dan footer, serta page border. Jadi intinya, section break itu akan membuat Anda bisa membedakan antara satu halaman dan halaman lain dengan setting format yang berbeda. Misalnya nih, saya mau pakai yang ini, tuh potret. Nah, yang ini saya mau pakai landscape. Kan kalau misalnya kita settingnya gini, kan jadi berubah semua potret nih. Tapi saya mau yang ini aja yang pakai landscape, yang lain potret gitu misalnya ya. Nah, saya klik section break itu di sini. Nih, di sini. Nah, ini ada juga saya tunjukin di sini. Nah, di sini. Jadi di sini pilihannya ada page ini page break. Page break ini juga bisa dilihat di insert page break. Nah, kalau di sini lebih komplit breaks-nya ya. Breaks itu kayak Anda itu memberi jarak antar halaman. Nah, di sini saya udah jelasin, ya saya ganti dulu landscape. Nah, di sini saya udah jelasin untuk mengatur Nah, untuk next page itu untuk memulai next page itu yang ini ya, untuk memulai section baru pada halaman berikutnya. Langkah-langkahnya page layout break next page. Sudah tinggal diklik aja. Kalau continuous untuk memulai section baru pada halaman yang sama. Dalam satu halaman ini ada 2 section. Terus yang ketiga itu ada event page untuk memulai section baru pada halaman genap. Oke. Nah, saya coba buka contoh. Di bagian page break dan section break ini yang lumayan kadang-kadang orang agak gimana-gimana gitu ya. Nah, ini contohnya nih ya. Ini belum saya rapihin. Nanti teman-teman juga latihan pakai materi yang udah saya kasih. Nah, di sini abstraknya kan masih satu sama cover ya. Nah, teman-teman jangan di enter gitu. Kenapa saya bilang jangan? Nih, seandainya saya besarin nih gambar. Nah, yang di bawah juga ikut bergerak. Karena Anda enter, jadi halaman berikutnya tuh masih terkoneksi dengan yang pertama. Jadi, jadi kalau mau Ando tinggal Ctrl Z ya. Jadi ini selingan aja kalau nggak tahu. Daripada Anda klik-klik ini, klik Ctrl Z aja. Kemudian ini di sini misalnya ya, teman-teman mau pindahin ke halaman baru kan. Jadi teman-teman tinggal gini Bu, layarnya nggak keluar. Oh, nggak keluar ya? Oh, wait. Bentar ya. Oke, maaf. Udah? Keluar ya? Ya Bu, udah Bu. Udah Bu. Oke, nah ini abstraknya kan dia masih nyatu nih di cover ya. Nih seharusnya kan daftar isi itu sendiri. Abstrak itu halaman sendiri, benar nggak? Nah, jadi teman-teman jangan di enter. Terus daftar isi nanti teman-teman enter juga, enter gitu sampai halaman berikutnya. Nah, jangan kayak gitu. Karena kalau misalnya di enter, nih misalnya saya enter nih buat pindahin daftar isi. Terus saya gedein nih gambarnya. Nah, otomatis ini akan jadi kosong. Nih ya contohnya. Nah, dia jadi ikut berubah. Kita harus ubah lagi. Jadi kita nggak mau halaman berikutnya itu keganggu karena kita mengubah halaman sebelumnya. Nah, itulah gunanya dari insert page break. Jadi, teman-teman taruh di mana yang mau dipindahin. Di sini ya misalnya, yang ini daftar isi mau dipindahin ke halaman berikutnya. Klik insert, kemudian page break. Oke. Atau ada di page layout breaks di sini, klik yang ini. Sama, fungsinya sama. Nah, dia akan pindah ke sini. Jadi kalau misalnya teman-teman gedein nih, ini nggak akan keganggu yang halaman berikutnya. Nah, terus abstrak ini kan nanti mau di halaman yang baru, daftar isi ini kan bakalan diisi ya. Jadi
saya mau halaman baru lagi, berarti klik lagi insert page break. Nah, kayak gini. Ini page break lagi. Oke. Nah, fungsi page break itu membuat sebuah halaman baru tadi ya. Nah, apa bedanya sama section break? Section break itu gunanya apabila kita ingin membuat section baru. Maksudnya itu kita pengen bedain format. Contohnya kayak gini. Misalnya kita cover kita nggak mau pakai halaman, nggak mau pakai nomor, kosong gitu ya. Kemudian di daftar isi kita mau pakai Romawi. Terus di bab 1 kita pakai nomor penomoran biasa. Nah, atau halaman 1 kita pengennya pakai potret, halaman keduanya kita pengen pakai landscape. Nah, jadi yang harus saya lakukan bukan page break, tapi section break apabila di halaman berikutnya Anda pengen dia beda formatnya. Jadi bukan page break, tapi di page layout, klik break, klik next page yang ini ya, section break, next page. Nah, maka dia jadi section baru. Gimana cara lihatnya? Kita bisa klik 2 kali di paling bawah, nanti keluar tulisan di sini section 1, di sini section 2. Nah, atau teman-teman bisa lihat dengan cara di home, nanti ada yang tanda kayak huruf P kebalik gitu loh, yang ini. Nah, itu ditekan. Nah, nanti ada tulisan nih, page break di sini. Nah, teman-teman kalau mau hapus page break-nya tinggal dihapus aja seperti kita hapus tulisan biasa di sini. Nah, gitu. Nah, jadi di sini, ini beda section nih, cover. Nah, misalnya yang ini saya pengennya landscape. Saya insert, kemudian, bukan page layout, orientation. Di page setup aja ya, ini landscape. Nah, saya apply to this section. Jadi saya cuma mau pakai di section yang mau saya berada. Saya klik di sini, di section, oke. Nah, jadi halaman yang ini jadi landscape. Kenapa yang ini landscape juga? Karena dia masih section yang sama. Saya nih section 2, nih section 2, nih section 2. Jadi kalau teman-teman misalnya yang mau pakai halaman kedua dan ketiga itu landscape, sedangkan keempatnya enggak, berarti halaman keempat itu dibikin section baru. Ya, dibikin section baru berarti jadinya section ketiga gitu. Nah, sejauh ini paham fungsi dari section break? Paham, Bu. Oke, sip. Kita lanjut. Ini saya terapin dulu. Oke, dah. Kita kembali ke materinya lagi. Nah, kemudian insert. Nah, di sini kan kita mau insert table nih, teman-teman pasti juga udah tahu lah cara insert table kayak gimana. Cuman kadang-kadang yang saya lihat masih belum tahu bisa mengeksplor lebih dalam. Contohnya merapikan tabelnya gitu ya. Gimana cara bikin captionnya, kemudian mengatur dia tulisannya tuh rata kiri rata kanannya kayak gimana biar rapi. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman nih contohnya ya, saya insert table. Table di sini juga boleh teman-teman pilih berdasarkan kolomnya berapa, row-nya berapa, tinggal dipilih. Ini standar. Nah, di sini ada quick style, teman-teman juga bisa pilih, misalnya teman-teman mau bikin kalender. Nah, ini udah ada template dari Microsoft Word, mau pakai yang mana bisa juga digunakan. Nah, di sini yang mau saya tambahin, di sini kan ada tanda panah ya, tanda panah vertikal dan horizontal seperti tanda tambah. Nah, ini teman-teman bisa klik kanan. Nanti di sini ada auto fit. Nah, auto fit inilah yang bisa teman-teman explore untuk merapikan. Kalau auto fit konten itu kan isi, artinya teman-teman ingin mengepaskan ya garis ini, kotak-kotak ini berdasarkan isinya, tulisannya gitu. Jadi nggak terlalu lebar.
Kalau teman-teman AutoFit-nya itu dengan Windows, artinya menyesuaikan kolom ini dengan lebar ukuran kertas. Nah, gitu. Nah, terus ini misalnya kalau mau ke tengah, ya bisa pakai cara gini boleh, ya diketengahkan. Oh, nggak mau dia ya. Pakai cara ini, cell alignment. Nah, itu jadi ke tengah. Jadi pokoknya kalau mau explore, klik yang ada tanda arrow ini, klik kanan, disesuaikan. Nah, kemudian ini kan caption. Ini caption tuh maksudnya judul tabelnya. Ini kan masih dibuat dengan cara manual, ya. Ini dibuat dengan cara manual. Jadi gimana? Apa sih fungsinya kita bikin caption? Bikin caption itu juga bisa kita taruh di sini sebenarnya. Nih, caption untuk table dan gambar. Nah, tapi di sini ini hanya diperuntukkan untuk kalau mau bikin gambar ataupun misalnya mau bikin rumus boleh. Tapi kalau ada pilihannya langsung di sini, it's okay, langsung di sini aja insert caption. Nah, ini kalau misalnya kita taruh insert caption, nanti kita bisa membuat daftar tabelnya otomatis. Contohnya nih ya, saya klik insert caption. Nah, di sini ada pilihan. Ada equation. Equation itu untuk rumus. Figure itu untuk gambar. Table itu ya untuk tabel. Tapi ini kan bahasa Inggris. Kita boleh nggak bikin baru? Boleh. Kita klik di new label. Misalnya itu tabel gitu ya. Oke. Nah, di sini tabel 1. Misalnya kita mau bikin tabel 1 itu adalah enrollment in local college 2005. Nah, ini judulnya saya bikin pakai caption. Wah, oh tadi belum dipindahin. Ini saya hapus. Ini saya pindahin ke tengah. Nah, ini fungsinya nanti kalau misalnya kita pakai daftar ini, kita bisa membuat daftar halaman secara otomatis. Kan kalau di deskripsi itu beda ya, daftar isi beda, daftar tabel beda, daftar gambar beda. Nanti kita tinggal klik di reference, nanti insert table of figure, kita klik ini, oke. Nah, akan terbuat otomatis daftarnya. Karena cuma baru satu, ya baru satu yang keluar. Nah, itu guna caption tadi. Kalau search tetap manual aja. Gitu ya. Jadi, kalau teman-teman ada tugas, ya boleh sambil coba-coba tuh gunain caption dalam tabel ataupun gambar. Pada gambar sama juga. Kayak gitu juga caranya. Cuman, kalau di gambar, berarti tadi captionnya, teman-teman pilihnya bikin baru ya. Karena kan ini bahasa Inggris, new labelnya jadi gambar. Nah gitu. Oke, nah jadi dia nanti ada pilihan yang baru. Gitu ya. Sejauh ini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Di Smart Art and Chart, masih di fungsi insert. Smart Art and Chart ini sebenarnya sama aja sih, cuman biar agak-agak estetik aja ya. Kalau mau bikin dari Excel juga boleh. Cuman kalau saya biar lebih rapi, saya malas copy paste dari Excel, saya langsung bikin di Word aja gitu. Nah, jadi di sini juga kita bisa combine dari Word ke Excel. Caranya ini saya udah pilih ya, chartnya tinggal kita klik mau pakai yang mana, pie chart atau kolom atau bar sesuai keinginan kita, lalu kita pilih. Nah, keluarlah dia seperti ini. Bentar ya, jadi gini.
Kenapa masuk ke sini jadinya? Oh, karena tadi saya hapus. Nah, di sini udah keluar nih misalnya. Nah, ini kan kayak jelek gitu ya, mau kita bagusin. Gimana caranya? Kita klik tab design, layout, dan format. Jadi kalau kita klik di sini, otomatis akan muncul tab baru di ujung. Nah, desain ini kita mau mempercantik gitu, memperindah lah. Misalnya kita mau pakai yang ini. Atau misalnya agak 3D nih. Nah, pakai ini. Terus saya pengen di dalamnya tuh ada tulisan. Nah, itu kita pilihnya di sini, di chart layout. Nah, gitu. Atau mau yang ini. Atau mau yang ini. Gitu ya. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan datanya dengan cara edit data. Nih, di sini. Nanti dia kalau kita klik edit data, otomatis keluar Excel-nya. Ya, tinggal diganti. Misalnya di sini saya mau bikin nilai statistik. Nah, jadi sales itu kan bawaan dari Word-nya. Tinggal kita ganti aja. Misalnya nilai statistik yang dapat 70, yang dapat 80, dapat 90, dapat 100. Ini ada misalnya 10 orang, ada 20 orang, ada 5 orang, ada 2 orang misalnya. Nah, langsung berubah ininya nih. Gitu ya. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan di bagian desain ini sesuai keinginan kita. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai template yang ada di sini, pengen warna sendiri. Nah, tinggal diklik di sini. Tapi kalau misalnya kita klik sekali, kan otomatis dia bagiannya itu satu circle ini. Kita lihat titik-titik ini. Tapi kalau kita klik 2 kali, misalnya di sini, 1, 2, 3, berarti bagian ini doang gitu. Bagian ini aja yang pengen kita ubah. Nah, caranya kita di bagian format. Nah, kita ganti di shape fill. Shape fill ini untuk isinya. Ini contoh. Nah, jadi merah. Nah, jadi biru kayak gini. Terus garisnya itu misalnya kita mau jadi warna orange. Ada garis, nah tuh, ada garisnya. Garisnya pengen ditebalin. Di weight, ditambah tebal gitu biar kelihatan. Nah, mau tebal lagi. Nah, tuh biar kelihatan misalnya mau di-highlight gitu ya, sebuah potongan segitiganya mau ditambah gitu boleh. Kalau nggak mau pakai, kita tinggal no outline. Nah, hilang dia. Jadi kalau misalnya mau hilangin isinya, kayak ini ya, nih. Ini kan saya hilangin isinya. Bisa aja saya pakai yang ini, orange. Tapi kan saya nggak mau. Ya udah isinya saya hilangin jadi no fill. Nah, jadi kayak gini. Kalau nggak mau juga ada frame-nya, no outline. Udah jadinya nggak ada apa-apa. Seperti kayak tulisan biasa aja. Gitu. Nah, jadi itu cara kita untuk membuat tampilan kita jadi lebih menarik, tampilan dari chart dan smart art. Smart art sama juga. Smart art itu, nah di sini ya contohnya. Nah, ini sama aja. Misalnya teman-teman mau bikin kerangka pemikiran. Nah, pakai ini boleh banget gitu ya, biar bagus. Kemudian, nah, insert shape. Apa sih gunanya? Kan teman-teman tuh sering ya bikin kerangka pemikiran buat skripsi. Pasti kan kita pakai gambar segitiga dan segala macam ya. Nah, nih, saya misalnya dari sini variabel X, kemudian berpengaruh terhadap variabel ini. Nah, gitu. Nah, ini saya add text, misalnya ini X-nya.
Nah, misalnya di gini nih. Teman-teman mau bikin kerangka pemikiran. Nah, tapi kalau teman-teman bikinnya kayak gini, nanti kalau mau pindahin, otomatis satu-satu kan? Boleh juga kita blok. Oh ya, kita blok, kita klik kontrol, terus kita klik mouse gitu. Nah, tapi itu ribet. Jadi, sebelum membuat tampilan kayak gini, misalnya buat kerangka pemikiran, bikin kanvas baru. Jadi, insert, shapes, new drawing canvas. Nah, baru di dalam kanvas ini, baru udah bikin gambarnya. Itu. Nah, tinggal kita lah mengeksplor. Mau bikin. Jadi, kalau mau pindahin, kita tinggal pindahin satu kanvasnya, nggak apa namanya, nggak satu-satu. Itu ya. Nah, oh ya, terus ini tadi kalau misalnya mau diedit formatnya, tadi kita hilang outline. Nah, misalnya gini ya. Nah, saya itu pengen gambarnya itu, kan ini kayak nggak fleksibel ya, mau dipindah-pindahin tuh susah gitu. Ini bisa diganti di format, terus di text wrapping. Di sinilah pilihannya. Maukah dia inline with text ya, sama sejajar sama teks gitu, atau square di tengah-tengah tulisan, ataupun tight. Tight itu kurang lebih kayak di square, tapi tight ini lebih kayak, kalau square itu gambarnya jadi peta, tapi kalau tight itu nanti tulisan-tulisannya juga ngikutin bentuk ini nih, bentuk-bentuk lingkaran gitu loh. Nah, jadi saya biasanya kalau nggak pakai top and bottom gitu ya, biar tulisannya di atas dan di bawah, saya pakai behind text. Nah, behind text itu nanti dia jadi di belakang gini, tapi kita jadi lebih fleksibel untuk memindah-mindahkan. Nah, gini misalnya. Nah, itu caranya di format text wrapping, atau bisa di mana ya? Oh, di sini nggak ada. Di sinilah berarti text wrapping. Kadang-kadang tuh ada juga setting yang kita klik kanan, ada pilihan text wrappingnya juga. Nah, jadi gitu cara kita membuat supaya gambar kita jadi lebih fleksibel dipindah-pindahkan. Begitu juga Smart Art ataupun Canvas tadi, settingnya diubah dulu biar lebih gampang untuk dipindah-pindahin. Nah, kemudian header footer. Header footer ini catatan atau tulisan yang berada di bagian atas dan bagian bawah sebuah dokumen yang akan muncul terus-menerus pada dokumen berikutnya. Catatan yang berada pada bagian atas dinamakan header, yang catatan di bagian bawah dinamakan footer. Nah, itu ditaruh di sini ya, ini header, ini footer. Ya, contoh header footer gimana ya? Ini nih. Nih, yang ada tulisan e-workshop Microsoft Word. Ini bawah ini footernya. Ya, tinggal disesuaikan mau pakai yang mana. Ini ada pakai garis. Tuh, tinggal kita isi mau yang kayak gimana. Dah. Lalu kemudian berikutnya equation and symbol. Nah, jadi kadang-kadang tuh kalau ada yang pakai rumus gitu ya, saya kasih tugas ke mahasiswa tuh suka berantakan gitu format rumusnya. Padahal kita bisa meletakkan rumus itu di insert, masih di insert kita ya pembahasannya, jadi equation ini. Nah, kita tinggal pilih mau pakai format yang mana gitu. Kalau mau insert a new equation bisa juga. Contohnya. Nih, kita insert. Ini misalnya ya. Nah, tuh. Atau kita nggak mau pakai yang ini, kita bikin yang baru. Insert new. Nah, di sini kita tinggal pilih mau apa dulu. Oh, mau pakai yang
per dulu. Misalnya gini, pilih di sini. Ada udah pilihan common fraction, ini maksudnya udah yang biasa sering dipakai, boleh kalau mau pakai ini yang ada tanda segitiganya, yang ada tanda sigmanya, tergantung kita. Kalau mau kosong kita pilih aja yang ini. Kalau mau pembagiannya pakai kayak gini ya kita tinggal pilih lah. Terus misalnya ini tambah, kita bikin tambah. Misalnya mau yang ini nih, ada tanda ini. Nah, kita taruh aja di sini. Nanti baru kita isi misalnya misalnya A gitu ya, kita bagi B. Lalu di sini A pangkat B gitu misalnya. Udah, tinggal kita sesuaikan. Nanti ini bisa nggak Bu kita? Misalnya kan ini fontnya tuh Cambria Math ya. Nggak sesuai sama format kita. Ini kan harus diganti dulu nih. Nah, ini diklik, di desain kita ganti normal teks dulu. Nanti baru bisa kita ganti dia sesuai dengan format. Misalnya kita mau pakai Times New Roman. Nah, udah gitu caranya. Nah, di equation ini juga bisa ditaruh caption. Cuman taruh captionnya dengan cara di reference tadi. Misalnya nih, yang di sini ya, untuk membuat caption, klik reference to caption. Oke, saya taruh caption, equation, atau saya bikin label baru, rumus. Oke, rumus 1, rumus misalnya pembagian. Oke, nah ini udah. Oke. Nah, ini kalau mau di-enter boleh. Dihilangin, diedit lagi masih bisa kok. Gitu ya. Terus kalau misalnya huruf gede semua namanya uppercase, kita tinggal shift F3. Nah, mau kecilin lagi shift F3. Nah, itu buat mengganti uppercase dan lowercase-nya dengan cara cepat. Nah, nanti otomatis ini akan muncul juga di daftar otomatis. Nah, jadi itu fungsi dari membuat equation ya. Nah, kemudian reference. Saya beralih ke reference. Reference ini footnote itu catatan kaki. Misalnya saya mau jelasin. Saya mau bikin ini lebih detail, misalnya saya mau bilang ini saya ambil dari website apa gitu misalnya. Saya klik insert footnote. Ini bilang sumber diunggah pada laman misalnya www.hlds.com. Misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kita memberikan catatan kaki, itu guna dari footnote. Ada di bawah ini. Lalu citation. Kemarin kita belajar tentang Mendeley. Jadi untuk melakukan citasi kita bisa gunakan aplikasi lain, misalnya Mendeley, EndNote, Zotero. Tapi kalau nggak ada, kita bisa pakai yang bawaan Microsoft Word. Di sini ada insert citation, tapi kita masukin dulu source-nya apa. Jadi dulu saya sebelum pakai Mendeley, saya pakai ini waktu skripsi saya dulu. Karena Mendeley itu kan baru ada setelah saya lulus. Ada sih baru banget, jadi kayak belum masuk ke Indonesia, dosen saya juga belum memperkenalkan Mendeley. Kita masih pakai EndNote waktu itu. Sedangkan EndNote tuh berbayar gitu ya, jadi nggak pakai. Nah, jadi di sini kita masukin citation-nya, sumbernya apa, sama kayak di Mendeley juga. Kita masukin jurnal artikel kah atau web page. Nah, jadi di Word tuh juga udah ada di sini. Nanti kalau kita mau taruh siapa yang ngutip, udah tinggal kita insert citation. Nanti sama kayak Mendeley juga jadinya.
gitu. Nah, ini stylenya bisa diubah APA gitu ya. Nah, gitu. Jadi selain pakai Mendeley, pakai ini juga boleh. Tapi kalau misalnya tugas-tugas biasa, nggak perlu pakai Mendeley, ya udah pakai ini juga cukup. Lalu yang keempat, review. Nah, misalnya nih, ada lomba esai. Lomba esainya bilang 4.000 kata minimal, maksimal 4.000 kata. Mungkin ada yang belum tahu caranya, ada yang udah tahu. Nah, pertama caranya kan kita bisa lihat di bawah ini nih, jumlah word. Ya. Soalnya gini, saya kemarin ngasih tugas ke mahasiswa. Saya bilang tidak lebih dari 500 kata gitu. Ternyata banyak sampai 1.000 gitu ya. Terus saya bilang kalian memang nggak menghitung dulu gitu ya. Saya nggak tahu Bu cara lihatnya udah lebih ya Bu rupanya, kata dia gitu. Berarti saya mengasumsikan masih banyak juga yang belum tahu caranya gitu ya. Nah, caranya kita lihat di sini, ini untuk keseluruhan. Jadi termasuk judul, termasuk subjudul. Jadi kalau misalnya kita nggak mau menghitung, kita bisa lihat di di review, di word count. Nah, kalau misalnya input text box, footnote, dan endnotes, itu kita masukin juga. Kalau nggak dimasukin, udah diubah cuman segini. Ya, ini untuk melihat berapa jumlah kata. Atau misalnya kita cuman mau segini aja nih, ini berapa kata ya gitu ya. Nah, itu di sini kita blok dulu, kita klik word count, keluar deh. Oh, ini ada 39 kata. Karakternya tanpa spasi 245, karakter with space 283 gitu. Ada satu paragraf, ada 3 baris, satu halaman. Nah, ini cara untuk menghitung jumlah kata-katanya. Kemudian new comment. Mungkin ini belum pernah ada yang gunakan, tapi saya beruntung ya. Skripsi S1 saya, dosen saya itu orang yang go green, jadi dia nggak pakai print gitu, nggak pakai print. Saya kirim email, dia balikinnya juga dengan file. Gitu. Cara dia nge-review dengan cara review ini pakai yang ada di review. Nah, nanti misal nih kali aja kan dapat sama saya gitu bimbingan. Sekarang saya belum ngebimbing karena belum keluar ini Japfungnya. Saya akan pakai kayak gini juga. S2 dosen saya kayak gitu juga. Jadi beruntungnya saya dapat S1 S2 tuh dosen yang nggak gaptek gitu ya. Nggak gaptek dan nggak males buat nge-review. Karena kan ada dosen yang males lah baca-baca buka laptop. Jadi ujung-ujung harus di-print. Sedangkan di-print tuh biayanya lagi, belum lagi go green ya. Kalau kita mau menjabarkan satu kertas itu butuh waktu berapa lama ini ya prosesnya gitu kan untuk membuatnya, dan menghabiskan satu rim itu menghabiskan berapa pohon. Nah, jadi dan satu pohon itu ditanamnya lama gitu kan, kalau kita bahas ke sana kan jadi nggak tega gitu ngeprint, sayang, apalagi nanti cuma dicoret-coret dibuang. Jadi pakai ini. Nah, jadi itu ini berfungsi juga misalnya Anda mau tugas kelompok bilang teman-teman, ya udah misalnya Anda bagian yang kompilasi, bagian compile, kumpul ke saya filenya, nanti diperbaiki. Nah, teman-teman pakai feature komen ini. Misalnya nih, saya mau kasih komen di sini. Saya bilang ini perbaiki lagi. Misalnya saya mau bilang gitu ya, perbaiki lagi. Atau tambahkan bla 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 gitu ya. Misalnya saya komen gitu. Nah, terus di sini kan ada track changes. Nah, inilah untuk melihat yang muncul di kanan ini. Nah, seandainya teman-teman dapat review, saya balikin nih filenya, keluar kayak gini merah-merah. Aduh, gimana nih ada tulisan merah-merah gitu katanya kan. Ini menghitung jumlah kata, misalnya saya ganti jadi bold. Kemudian saya besarkan. . 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
Nah, kan saya delete tadi tuh, menghitung jumlah kata. Yang saya delete keluar di sini. Nah, dia nge-track apa sih perubahan yang udah dilakukan. Saya ganti huruf besar semua kata. Nah, yang saya ubah jadi warna merah, keluar di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat yang kayak gini, teman-teman bisa melakukan cara seperti ini. Klik kanan, ya, delete comment. Nah, baru teman-teman ikutin anjuran si dosen tadi yang nge-review. Terus, kata. Ini kalau kita klik accept deletion, artinya kita menerima perubahan yang dilakukan si reviewer. Kita accept, barulah dia nantinya jadi hilang tracknya. Dan ini kita accept insertion, artinya kita menerima perubahan yang dibikin sama si reviewer. Nah, maka dia akan jadi normal. Enak nggak kayak gini? Enak kan? Jadi dulu saya tuh, dosen saya tuh kayak gitu. Jadi saya nggak perlu ngetik lagi, udah tinggal accept. Udah langsung berubah semua. Paling yang saya tambah-tambahin berdasarkan komen aja. Tapi kalau dosen saya itu sampai titik koma dibenerin, terus kata-kata kalau ada typo sampai kayak gitu, terus struktur kalimat misalnya kebalik diperbaiki, dia di parafrase. Enaknya dapet dosen kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau dapet yang kayak gitu udah tinggal accept. Nanti kalau teman-teman misalnya ada kerja di kantor ya, atau kerja kelompok, cobalah pakai feature ini biar kerja kelompoknya jadi lebih mudah. Nah, itu tadi dari Nicomen. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya nggak mau satu-satu, tapi saran saya tetap satu-satu dilihat perubahannya yang mana ya. Jadi teman-teman bisa lihat di ini nih, di sini accept. Nah, di accept all change in document, artinya teman-teman menerima semua yang diubah sama si reviewer tadi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Jelas? Jelas Bu, jelas. Jelas. Oke, lanjut ya. So far ada yang ini nggak? Ada yang berguna nggak? Banyak, Bu. Banyak. Alhamdulillah ya. Kalau gitu mudah-mudahan nanti tugasnya jadi lebih rapi lagi. Jadi kalau ikut-ikut lomba atau ikut bikin tugas skripsi udah lebih mantap nanti. Nah, kemudian view. Di view ini saya nggak terlalu banyak sih yang pengen disampaikan, cuman ya kalau one page ini satu, ini halamannya satu. View itu kan tampilan, jadi ini two page, satu halaman ini tampilin dua. Kemudian di sini ada yang dicentang-centang ini, rule ini misalnya kita mau ngilangin garis-garis tadi ya. Nah, kita munculin, kita klik lagi. Nih grid line, kali aja ada yang mau menggambar pakai Word, bisa banget dicentang grid lines-nya di sini. Nah, thumbnail itu muncul per halaman di sininya. Nah, tuh. Jadi teman-teman bisa kayak langsung klik-klik mau ke halaman berapa. Nah, dan satu lagi document map. Ingat, saya kan pakai 2007 nih. Jadi kalau pakai 2007 tulisannya document map. Tapi kalau pakai 2010 namanya navigation. Mana tadi ya? Nah, enaknya gini. Saya nggak perlu scroll. Tinggal saya klik aja di sini. Nah, ini dia. Tadi kita sampai di view ya. Nah, nih. Nah, jadi kan nggak perlu saya scroll nyari. Saya bisa nge-track di sini. Gitu. Nah, cuman ada syaratnya supaya muncul di sini dan supaya lebih mudah. Itu ada caranya, nanti kita belajar setelah ini. Jadi kita harus tahu dulu navigation itu gunanya buat apa. Jadi dokumen map kalau nggak ada di teman-teman itu karena teman-teman beda versi Word sama saya. Kalau yang baru itu namanya navigation atau navigation pen. Nanti itu dicentang sama keluarnya kayak gitu juga. Nah, kemudian bentar ya. Ada iklan. Kerja ya. Tunggu ya. Ini kerja dulu.
Kaca tak? Tidak. Aduh, maaf ya ada iklan. Abang situ dulu ya. Ya, oke. Nah, kemudian navigation pen tadi itu gunanya buat ini, buat kita nggak scroll-scroll. Jadi lebih memudahkan kita untuk nge-track kita udah sampai bagian mana. Tuh. Kemudian di sini ada tampilan kita mau full screen atau outline. Kalau outline tuh kayak gini. Nah, outline itu kita kayak melihat dia itu level yang mana. Level 1 kah, level 2 kah, gitu ya. Nah, jadi apa itu level 1, level 2? Jadi kalau level 1 itu, saya ada jelasin di sini. Nah, ini dia. Gimana sih cara kita memunculkan dokumen map seperti saya ini? Jadi kalau misalnya skripsi saya tuh dulu ya, di sini bab 1, nanti bawahnya 11, 12. Jadi kita tuh enak gitu nge-tracknya. Tapi kalau misalnya yang nggak ada, udah itu pasti kelihatan dari dokumen mapnya kacau. Pasti kelihatan banget di situ. Mau contoh? Contoh saya buka satu ya, tugas mahasiswa. Kita coba. Nah, ini. Nah, di sini semuanya sama rata. Kita yang mana judul, yang mana isi, nggak jelas gitu ya. Ini dia karena nggak sesuai levelnya. Gitu, mana level 1, mana level 2, mana level 3, itu nggak ada pilihannya. Nah, jadi kita membuatnya itu dengan heading. Gitu. Nah, heading itu yang normal, itu buat isi. Nih, ini nih. Ini tulisan biasa kan? Nah, ini saya pakai yang normal. No spacing itu biasa buat abstrak. Karena dia dia sebenarnya kurang lebih sama kayak isi. Nanti tergantung kita mau ngebedainnya seperti apa. Tapi normal ini normal format tidak akan muncul di document map atau navigation. Dia nggak akan muncul. Yang muncul di sini hanya heading. Ingat ya, yang muncul di sini hanya heading. Di sini ada heading 1, ada heading 2. Kalau misalnya saya mau nambah satu lagi heading, saya klik di sini, heading 2, nanti muncul heading 3. Saya klik heading 3, akan muncul heading 4. Gitu. Nah, jadi fungsi heading itu adalah, saya balikin. Nah, fungsi heading 1 itu untuk level 1. Level 1 apa? Itu judul bab. Bab 1, latar belakang. Bab 1, pendahuluan. Itu level 1. Atau lembar pengesahan. Itu kan judulnya ya. Nah, itu heading 1. Nah, yang ini nih heading 1. Ini heading 1, ini heading 1, ini heading 1. Lalu heading 2 berarti level 2-nya. Subbabnya. Subbabnya. Berarti kita klik heading 2. Jadi misalnya nih, oke. Nah, abstrak ini kan heading 1 nih. Kita mau jadiin dia judul ya. Nih. Kita taruh dia heading 1. Ini juga heading 1. Karena dia judulnya. Nah, tapi kita munculin dulu dokumen map. View dokumen map. Nah, ini baru segini ya. Cuman ini kan warna biru. Warna biru. Seandainya kan kampus kita itu memberi format. Harus Times New Roman 12 poin. Judulnya itu di tengah-tengah. Nah, itu caranya kita ubah heading-nya dulu, di klik kanan, modify.
Lalu, ini kita boleh nggak ganti heading judul? Boleh, boleh. Misalnya judul kita bikin. Nah, nama heading 1 tadi kita ganti nama judul. Saya mau dia warna hitam. Saya mau tulisannya tuh lebih gede, 16. Terus saya ganti jadi Adobe Gothic misalnya ya. Terus ini yang standar di sini. Ini previewnya, kayak gini nanti jadinya. Oh, mau di tengah. Oke, di tengah. Ini untuk ngatur spasinya. Ini boleh segini, bebas. Nah, atau teman-teman ingin lebih detail, itu gantinya di format. Nah, mau ganti font, mau ganti paragraf. Nah, ini center. Kemudian, di sini. Di sini itu paragraf kan ada indentation. Indentation ini before text-nya berapa? Misalnya, oke ini saya ganti ke kiri dulu biar kelihatan. Di sini kan ada preview ya teman-teman, lihat ya. Kalau saya klik before text-nya saya tambah nih. Nah, kelihatan kan bergerak abstraknya semana. Nah, ini untuk mengatur jarak dari sini ke sini. Itu ya. Nah, ini saya kosongin. Ini saya kosongin karena ini kita judul. Ini saya juga bisa ketik 0 sih. Nah, karena judul ini spacing ini before after. Before ini ya berarti dari tulisan kita ke jarak ke tulisan sebelumnya. Nah, ini kalau saya nggak mau pakai, saya don't add space. Tapi saya mau pakai, misalnya saya klik, di sini saya mau pakai 12, setelahnya juga saya mau pakai 12 gitu, biar berjarak, biar rapi. Spasinya saya pengen double. Oke, di sini ya. Ini saya mau pakai tengah. Oke, saya klik oke, maka dia akan mengubah formatnya seragam. Jadi, saya nggak perlu edit satu-satu lagi. Berarti ini kan level 1 nih, heading 1. Ini judul. Saya tinggal klik judul, dia akan menyesuaikan format sesuai yang sudah kita setting. Dan akan muncul di sini. Gitu. Ya. Nah, lalu, misalnya di sini nih, saya mau nambah latar belakang masalah itu ya. Nah, ini kan level 2-nya, bagian dari bab pendahuluan. Berarti dia heading 2. Heading 2 ini kita modify dulu. Kalau nggak kita modify, dia jadi seperti ini. Jadi kita klik modify. Kita ganti warnanya sesuai dengan aturan, misalnya pakai ini. Kalau mau tambah number, nih satu-satu mau yang mana boleh. Tapi saya nggak suka pakai ini, malah ribet. Jadi kalau mau pakai penomoran saya ketik manual aja. Ya misalnya di sini satu-satu, ya udah saya ketik satu-satu gitu. Karena nanti malah susah penomoran, menyesuaikan tuh jadi kayak ribet aja pokoknya. Nah ini adalah heading 2 dan udah saya edit. Misalnya heading 2 ini saya ganti namanya subjudul. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya ini saya ganti lagi jadi judul, kan jadi lebih enak. Kita nggak susah. Ini subjudul. Lihat di sininya akan langsung keluar tuh. Oh, nih kelihatan nih level 1-nya, nih level 2. Nah, jadi kita enak gitu ya membuatnya karena ada heading. Jadi heading ini gunanya pertama untuk muncul dia di dokumen map. Yang kedua dia berguna untuk membuat daftar pustaka otomatis. Gitu. Jadi nanti yang ada heading inilah yang menjadi judul pada daftar isi. Itu contohnya ya, misalnya. Nah, ini saya udah bikin daftar isi, saya insert page break. Ini saya insert page break. Nah, daftar isinya mau di sini. Saya klik reference, table of content.
Tunggu, lagi loading. Nah, tinggal dipilih mau yang mana, yang ini. Udah, langsung keluar. Tapi yang nggak kita heading, dia nggak keluar. Gitu loh. Nggak susah, jadinya kalian nggak perlu ketik abstrak titik 3 gitu ya. Gitu. Jadi boleh pakai kayak gini. Nanti misalnya nih ada yang mau diubah. Ada yang mau diubah. Tiba-tiba nomornya tuh berubah. Kita klik di update table aja. Nih, update page number only. Kalau misalnya mau update entire table, semua formatnya ini boleh gitu. Nah, kayak gitu. Ya, kalau mau hilangin dulu, klik sini. Jadi kemarin tuh ada tuh yang nanya, Bu, saya nggak bisa hapus ininya, Bu, daftar isinya. Ya ampun, tinggal klik di sini. Tuh paling bawah, remove table of content. Udah. Ada beberapa cara sih. Kalau misalnya format yang tadi terlalu susah untuk dibuat gitu ya, kan teman-teman bisa tuh ngelihat daftarnya dulu, teman-teman catat, nanti dibikin pakai table boleh. Nah, bikin pakai table, di sini baru bikin pendahuluan, nomornya berapa. Jadi jangan teman-teman titik-titik-titik gitu, nggak usah. Pakai table juga boleh, rapi jadinya. Tuh, nanti ini tinggal disesuaikan, ditarik garisnya, misalnya bab 1, apa. Nanti tinggal kita hilangin garisnya. Gitu ya. Mana nih? Nih di sini no border. Nah, jadi kan nggak kelihatan. Misalnya nih 1 latar belakang, 2. Nah, jadi lebih rapi. Jadi jangan titik. Kalau mau tambah titik-titik nanti di sini boleh tambah 1 tabel lagi titik-titik khusus titik-titik gitu. Atau di sini titik-titik. Nah, gitu misalnya. Nggak boleh. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang lebih enak, nggak perlu manual, ya itu tadi reference, table of content, tinggal pilih mau pakai yang mana. Udah, langsung dibikinin. Ini bisa nggak Bu diedit? Kan nggak sesuai nih Bu, ini fontnya adalah Calibri. Bisa, tinggal diblok semua, disesuaikan lagi. Gitu. Atau nih manual table. Boleh juga manual table diisi, dibikin satu-satu gitu. Nah, boleh. Oke deh. Nah, jadi itu fungsi dari si heading tadi. Kita kembali ke materi. Nanti kita adain latihan ya. Nah, jadi page number nih. Ini yang lumayan kadang-kadang banyak yang bingung. Jadi tolong diperhatiin benar-benar ya. Jadi page number itu, kenapa sih Bu kita perlu bikin kayak gini gitu ya. Jadi saya lihat beberapa mahasiswa ketika misalnya disuruh bikin satu file gitu, susah karena nggak ngerti gimana cara penomoran. Akhirnya dia bikin pisah-pisah. Covernya filenya sendiri, daftar isi dan yang lain-lain kata pengantarnya sendiri, isinya sendiri gitu. Jadi yang seharusnya satu file, jadi beberapa file, ya kan? Pasti ada yang tuh kayak gitu. Nah, kita pengen dia satu file aja gitu loh. Nah, karena kan kalau misalnya penomoran nih, misalnya ya, saya klik insert. Saya contohnya Nah, di sini ya, ini belum ada halaman. Ketika saya insert nomor halaman itu insert di page number. Kalau top ini nomornya ada di atas, kalau bottom nomornya di bawah. Ya, jadi saya pengen nomornya di atas, ada di tengah-tengah. Nah, muncul dia akan dari awal tuh 1 gitu.
Nah, kalian kan pengen yang halaman pertama ini cover, dan covernya itu nggak ada nomor, kan pengennya kayak gitu. Nah, itu gimana cara bikinnya? Cara bikinnya adalah dengan section break tadi. Oke, contoh nih misalnya, saya bikin baru aja ya di sini. Mami, Ya, kenapa gampang Mami ngomongnya kayak gitu? itu background. Tunggu ya, Mami kerja ya. Jadi misalnya di sini cover, terus lembar pengesahan, terus di sini daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3. Oke. Di sini ada ini, di sini contohnya ya. Ini kita pengen kayak gini, cover nggak ada, lembar pengesahannya nggak ada, kata pengantar, daftar isi dan lain-lain itu pakai Romawi. Terus bab 1 baru deh pakai nomor 1, 2, 3. Terus nggak ada. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 section. Oke, tahu kenapa 5 section? Kan ini tabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa nggak 9 section? Ada yang tahu? Ayo, ada yang mau jawab? Citizen, mau coba? Yuk, Lip, coba Lip. Alip, 6 section. berapa section? 6, Bu. Kenapa 6? Kalau judul kan sendiri. Oh enggak, ini judul tabel. Ini enggak masuk. Ini dari cover. Ini aja dari sini sampai bawah. Ini enggak masuk dalam kategori yang mau dibikin. Udah benar sih sebenarnya si Alif, cuman kalau dikurangin judul kan berarti jadi 5 ya, 5 section kan? Iya, Bu, betul, Bu. 5 section, Bu. Karena ini nggak ada nomor 1 section, ini nggak ada nomor 1 section. Dari sini sampai sini sama formatnya, nomornya itu pakai Romawi, berarti 1 section. Terus bab 1 sampai 5 dan daftar pustaka, nomornya juga sama, berarti 1 section. Dan ini beda lagi sectionnya sama yang sebelumnya, berarti section baru. Jadi Ya, Bu, sectionnya 1, 2, 3. Nih saya kasih warna deh biar nggak bingung. Nih. Nih. Keluar pula. Nih ya. Ini 1. Oke, nah. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 section. Caranya, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Oke, bab 1, 2, 3. Bab 4, bab 5. Daftar pustaka. Dan lampiran. Oke. Dari sini ke sini saya pindahin pakai insert page layout section break. Nih, next page. Oke, nih ya. Nah, nah ini page break.
Kalau mau lihat tulisannya diklik paling bawah, klik 2 kali. Mari dulu. Kenapa dia ini? Nah, section 1, section 2. Terus kita pengen ini masih section sendiri. Jadi kalau nggak mau pakai nomor, dia tetap satu section. Ini section break lagi. Insert. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini kita taruh halaman nomor dulu. Kita taruh nomor dulu. Insert. Page number. Kita taruh di atas misalnya, tengah-tengah. Nah, ini kan mana cover tadi ya? Cover. Nah, ini cover. Nah, ini saya taruh nomornya. Saya nggak mau di bawah, saya mau di atas ulang. Oke, nah di sini. Kan nggak mau pakai halaman, Bu. Berarti kita klik di nomor ini ya. Nah, jangan dihapus. Kalau dihapus dia nanti hilang semua yang lain. Tapi kita klik different first page. Nah, different first page itu maksudnya halaman pertama nggak pakai nomor, halaman kedua, ketiga, dan seterusnya pakai nomor. Itu maksudnya. Oke, jadi kalau habis cover, kita nggak pakai section baru, nanti yang di bawahnya itu nanti jadi ada nomor gitu loh. Jadi makanya lembar pengasahan ini nggak tetap keluar tuh ada nomor angka 2. Jadi kita harus pakai dia section baru dan kita klik lagi di first page, maka dia nggak ada halaman lagi. Itu ya. Nah, ini pelan-pelan nih saya jelasin. Ini lembar pengasahan. Sampai sini ngerti kan kenapa dari cover sama lembar pengasahan harus beda section? Ada yang bingung nggak? Mohon maaf Bu, saya mau nanya Bu. Untuk penomoran di atas tadi kan ada kata same as previous. Itu buat apa Bu? Ini. Mana tuh? Yang mana ya? Sebelah kanan pojok. Kanan pojok. Di headernya. Nih. Di same as previous. Ini Bu di lembar, bukan di ya itu Bu. Oh, ini. Ini ya maksudnya ya? Kenapa ya? Saya juga nggak tahu ini nggak pernah saya pakai sih. Tapi saya nggak pernah pakai itu sih. Nah, nih. Oh, ini ya. Saya nggak tahu juga nih, tapi mungkin maksudnya format ini kali, Lip. Format page number ini. Kan kita sama-sama pakai bottom nih. Pakai yang kalau misalnya di bawah nanti mau pakai model yang lain, mungkin nantinya jadinya nggak same as gitu loh. Ya. Jadi dia masih ngelingin ini nomornya kan ini halaman 1 ya. Ini halaman 2. Ini halaman 3. Nih. Oke, 1 2 3. Saya nggak tahu juga benar tapi saya rasa sih gitu sih. Kalau dari definisi bahasa Inggrisnya as previous tadi ya. Nah, jadi daftar isi kan seharusnya tadi Romawi ya. Daftar isi Romawi, daftar tabel Romawi, daftar gambar Romawi. Ini masih satu perkawanan ini, satu section. Jadi yang kita section dari sini, ini kita balik dulu lah nih, dia masih kawan. Nah ini kita insert dulu page layout, kita page section break. Nah section baru, dari sini ke sini baru section baru. Insert nih. Nah jadi dari sini ke sini pakai apa coba? Dari daftar isi, daftar tabelnya mau satu halaman sendiri pakai apa? Insert. Insert page break. Nah, jadi kalau dia sama-sama section, mau enter ke halaman barunya, pakai insert page break.
Nih. Nah, gitu. Oke, kita lihat di sininya. Section 3, section 3, section 3 sama. Ini section 4 tadi ya, udah saya bikin section baru. Tadi kalau mau lihat di sini. Kalau mau hapus nih, tinggal dihapus aja gini. Dihapus. Tuh kayak gitu, hilang deh. Oke, nah. Ini dia. Nah, tapi ini Romawi kan? Nah, gimana caranya? Caranya klik lagi. Terus kita ganti di sini nih, page number, format page number, kita ganti dia Romawi. Oke. Nah. Oke, sudah, kita klik oke. Nah, jadi Romawi ya. Tuh. Nah, jadi Romawi. Udah. Nah, yang ini nomor biasa, udah bener nih. Ini formatnya udah bener. Tapi yang nggak sesuai apa coba? Seharusnya nomornya berapa? 1. 1. Jadi cara gantinya, kita klik di page number, format page number, start at 1. Oke, nah. Jadi dia ada di halaman 1. Jadi di sini kita pindahin pakai page break. Page break. Page break. Page break. Page break. Karena kan kalau bab baru pasti halaman baru kan. Jadi pakai page break. Terus daftar pustaka pasti halaman sendiri juga. Page break. Nah, sampailah lampiran nggak mau ada nomor. Berarti bukan page break. Berarti dari sini ke sini pakai insert section break. Oke, berarti nanti di sini diklik. Kenapa dia 1? Karena tadi kan kita start at 1. Kita klik di sini. Udah deh, hilang halamannya. Jadi setiap Anda ingin menghilangkan nomor halaman, Anda buat section baru dan klik different first page. Gitu. Sampai sini paham? Paham ya? Paham. Nanti kalau lupa coba dilihat lagi aja di recordingnya ya. Alhamdulillah nggak ada kendala, masih terekam sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti tugas udah bisa lah, nggak berantakan lagi ya. Amin, Bu. Amin. Nah, tadi kita kembali ke mana tadi ya, ke materi. Nah, jadi tadi kan heading udah ngerti ya heading? Heading udah ngerti nggak? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya, cuman tadi yang saya lupa ngasih tahu, kalau misalnya di normal kan kita berarti pakainya yang ini ya, normal kan. Nah, ini kan normalnya tuh jadi keubah, jadi kita sesuaikan dulu modify. Nah, item, yang standar aja lah 12 times New Roman misalnya, terus rata kiri kanan, nggak ada di sini, berarti kita ambilnya di paragraf, di sini kita ganti justified. Nah, terus kadang-kadang kan kita di tulisan pertama kali kan kita kayak pengen ada tab gitu ya, ada beberapa ketukan, bener nggak? Kayak gini misalnya. Nah, ini ya, nih. Ini kan ada satu tab, bener nggak? Nah, ini mungkin pakai manual kan? Nah, jadi kita bisa ganti di sini setiap paragraf baru, pengennya itu dia di tab. Berarti kita balik ke normal tadi. Kenapa kembali ke sini? Supaya kita nggak ngedit satu-satu. Kita tinggal klik di heading aja. Lalu klik paragraf. Nah, itu editnya di sini. First line-nya, kalau kita klik hanging, bawahnya yang ke tab. Tapi kalau first line, atasnya yang ke tab. Tabnya mau berapa? Misalnya 1,5 cm. Oke, klik oke. Rata kiri kanan. Justified. Oke. Spasinya lupa. Spasinya 1,5. Before afternya, jadi kalau ada before-nya itu sebelumnya 6 misalnya.
setelahnya 6. Jadi tulisan pertama dengan tulisan yang sebelum, tulisan terakhir dengan tulisan setelah, jaraknya ya, itu 6 poin. Saya klik OK. Nah, jadilah dia kayak gini. Gitu. Ini kenapa dia ngikut? Ya karena dia settingnya normal. Dia harusnya kan heading 1 tuh. Nanti tinggal diganti aja. Ini karena saya belum ganti. Nah, ini kan mau ganti lagi capek kan. Belum lagi kalau misalnya kita kontrol A nanti malah jadi pusing lihatnya. Berarti kan kita tinggal giniin aja. Udah ganti normal. Nah, rapi kan? Terus kemarin Wahyu kalau nggak salah nanya tuh, Bu, kayak ada jarak-jarak gitu. Nah, saya udah ketemu tuh caranya. Tadi malam saya ulik. Caranya di sini. Terus di mana ya? Oh, di sini. Wait, paragraf. Bukan deh. Kok jadi saya lupa. Ini di hibernation. Nah, itu nanti ngatur dempet-dempetnya gitu loh. Nih boleh manual. Itu nih untuk nambah kalau dia terputus-putus gitu di sini ada. Nah, boleh. Saya pakai otomatis. Oke deh. Nah. Oke ya. Nah, jadi ini udah kita ganti sesuai dengan heading normal. Oke deh. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang setting-setting heading. Mudah-mudahan ngerti ya. Nah, jadi ini tadi udah diajari bikin daftar isi, daftar pustaka, daftar tabel, daftar gambar, segala macam. Nah, untuk ngeprint. Kalau ngeprint, standar lah. Kayak gimana, pasti juga udah sering ngeprint. Kalau print preview, kita pengen lihat tampilan yang bakalan ke print tuh kayak gimana. Nah, itu di print preview. Nah, ini boleh kita gedein. Nah, nanti bakalan ke print tuh yang kayak gini. Tuh, ini close print preview. Terus print, kita klik print nih. Nah, ini setting dulu sesuai dengan jenis printer yang nyala, yang aktif. Kalau mau print sebagai PDF, boleh Microsoft Print to PDF. Tapi kalau misalnya nggak mau, kadang-kadang kan nggak ada yang feature ini ya, save as PDF. Boleh pakai itu nih. Nah, ini ada save PDF. Tapi kalau nggak ada, bisa manfaatkan yang feature tadi. Nah, ini harus diinstal dulu Adobe PDF-nya, Adobe Reader-nya, baru keluar dia ini. Kemudian, page number, kalau all, kita ngeprint semuanya. Yang ada di file semuanya dari awal sampai akhir. Kalau current page, kita mau ngeprint halaman yang di layar kita doang. Misalnya nih, layar saya kan ada nih halaman ke section 1, halaman 13 dari 14. Berarti, saya kalau klik print, kemudian current page, yang saya print cuman halaman 13 saja. Ya. Number of copy ada berapa banyak copy. Terus, college ini, dia 1, 2, 3, ngeprintnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapi kalau nggak dicentang, jadinya 1, 1 dulu, 2, 2, 3, 3. Kalau misalnya kita mau ngeprint 5, jadi 5 copy ya, halaman yang sekarang. Jadi dia ngeprintnya halaman 13, 5 lembar. Nanti baru halaman berikutnya 5 lembar. Tapi kalau kita klik ini, halaman 1, 2, 3, 4, 5, udah habis satu itu, nanti baru ngeprint lagi 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu. Kemudian di sini pages, kita nggak mau ngeprint semua, kita mau halaman tertentu. Jadi kita lihat di sini halaman berapa, misalnya saya cuma mau halaman 5 sampai 6, 5 strip 6, berarti kita ngeprintnya 5 sampai 6 aja. Gitu. Oke. Nah,
So far ini aja sih, nggak ada lagi yang pengen disampaikan, standar-standar aja. Oke, sudah habis ya materinya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak sebelum kita coba latihan? Supaya Bu, ngerti. mau nanya, Bu. Iya, boleh. Mau ganti kertasnya yang F4, Bu, kalau ngeprintnya gimana? Oh, di print ya? Iya, kadang kan kita nggak ada sistemnya nggak ada F4 tuh kadang di komputer. Ini di sini properties. Nih, dokumen size-nya diganti sesuai Kalau nggak kertasnya ada ya. Kalau nggak ada F4-nya, Bu, berarti buat baru gitu. F4 itu yang panjang kan, yang legal ya? Kadang F4. beda juga sama legal. Sama Bu, legal Bu. F4 tuh kalau nggak salah saya legal. Lihat dulu dia Sama aja ya? berapa inch. Pakai yang ini ya. F4 Sama tuh F4 legal. ya? Kalau mau A4 ini. Jadi gantinya di properties tadi ya. Nih di sini. Gitu. Oke. Oh ya, terus teman-teman misalnya nih gambar. Kan nanti contohnya ini. Nah, logo nih. Logo kan dari kampus itu 2, saya double klik keluar nih di sini size-nya ya. Ini 5,95 cm kali 5,95 cm. Nah, ini teman-teman harus 2,25 inch aturan dari kampus. Tapi kan ini senti nih. Cara gantinya itu pergi ke yang ada gambar Windows, terus nanti di Word option, di Advance, terus scroll ke bawah. Nah, ini di sini unitnya diganti inch. Oke. Ya. Nah, kalau ada tanda koma di atas 2, itu berarti udah inch. Kita ganti 2,25, diganti 2,25. Nah, ini sesuai dengan cover yang harus dibuat sesuai aturan kampus kita, STIE. Jadi kalau ada yang di luar STIE, silakan sesuaikan dengan aturan kampusnya. Jadi cara gantinya tuh itu di situ, di sini. Gitu ya. Nah, itu aja sih paling yang pengen saya kasih tahu dari cara ngatur size. Oke, nah jadi sekarang sudah ada, kan udah saya bagiin di grup WhatsApp ya, tapi saya bagiin lagi aja di kolom chat. Kita coba chat, saya share materinya. Salah. Tuh, kenapa saya ngopi itu? Copy. Oke, nah di situ nanti ada file latihan. Ada berapa tuh? Ada 3 ya. Ada 3. Nah, jadi di sini coba buka file yang latihan. Yang latihan tuh masih kacau, belum dibikin settingan yang sesuai. Terus di sini ada template. Nah, teman-teman sesuaikan dengan template atau aturan yang dibuat untuk melakukan teknik penulisan. Nah, coba ya, silakan. Ada yang mau share screen? Silakan coba dikerjain ya. Oh ya, terus di sini ada nggak yang Microsoft Word-nya tuh bermasalah, jadi dia nggak bisa buka Microsoft Word dari laptop, tapi harus online gitu. Ada nggak? Ada tuh
teman kalian ada tuh yang laptopnya nggak bisa pakai Word, jadi dia pakai 365 itu loh, sama WPS, bukan 365 WPS, dia pakai WPS di laptopnya. Ada nggak yang kayak gitu? Wahyu dulu Bu, tapi sekarang udah bisa beli aplikasinya. Oh ya, mantap. Di Shopee ya? Enggak, di dekat itu lah Bu, counter-counter kayak laptop gitu. Oh ya, boleh. Baguslah, jadi nggak susah. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah gitu kan, kita bisa buka di sini, office.com. Nah, nanti di sini kita tinggal pilih kita mau Microsoft Word atau Excel. Ini yang online, kayak Google Docs juga. Nah, kita tinggal Nah, jadi kalau nggak punya terinstall, kita bisa ngerjain online pakai ini. Jadi kadang-kadang saya itu pakai yang online ini, kalau misalnya kadang-kadang kan kita mau baca dari handphone ya, atau mau sharing sama teman, kan kalau online lebih mudah. Nah, jadi ngerjainnya online. Sama aja kok settingnya, cuman kalau belum diubah tuh nanti dia tampilannya gini. Nah, online tuh kayak gini. Jadi kita tuh kayak, oh kok nggak sama sih sama yang di komputer kita, headingnya nggak ada gitu ya. Nah, ada sebenarnya, tapi harus diklik dulu. Jadi kita klik di ujung kanan ini, classic ribbon. Nah, nanti keluar deh kayak gini. Gitu loh. Bahkan kalau ada feature dictate itu, dikte maksudnya. Nanti kita ngomong apa dia tinggal ngeklik gitu kan. Tapi karena saya bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris dia otomatis. Nah, kekurangannya di sini tuh saya udah nyari-nyari sih kemarin bahasa Indonesia nggak selancar Google Docs. Nah, jadi saya ajarin trik ya, trik jadi orang malas. Misalnya saya buka Google Docs. Kita bisa pakai feature dikte. Jadi yang ngetik suara kita ngomong, tapi yang bekerja otomatis Google Docs-nya. Nah, tapi kalau mau coba feature dikte itu, kalian nggak bisa pakai yang blank. Pakai salah satu di sini, baru diedit, misalnya letter. Nah, buka yang letter. Nah, terus tools. Voice typing. Halo. Nah, keluar dia. Ya. Tapi karena bahasanya belum diganti, ini bisa diganti di sini. Nah, bahasa Indonesia. Halo, nama saya Mirza Ayunda Pratiwi. Nah, gitu. Jadi kalau ada tugas dari dosen, kalian bisa pakai feature ini, disuruh ngeringkas. Jangan pakai bot. Ya ampun, kelihatan banget malesnya. Tuh kan, kalau mau bikin konten nih, saya kan YouTuber nih. Bikin konten, saya biasa pakai ini nih. Saya mau ngomong apa, mau bikin subtitlenya, udah. Sekalian jalan pakai ini. Gitu ya, tuh. Google Docs tuh lebih smooth. Mungkin Microsoft Word juga smooth sih, tapi cuman karena gratis kan. Kalau Google nih dia udah ngasih gratis ke kita.